bersama kita mau siapkan hati. Buka hati lebih lagi, sukacita surga sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan sumber jawaban atas seluruh kehidupan kita. Mari bersama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami percaya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi setiap kami. Kasih-Mu menerangi katakan takut, tak ku bimbang, sebab kami tahu Tuhan Yesus bersama dengan kami. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab kami percaya Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan imanmu, katakan Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Lebih lagi berserah kepada Tuhan. Lebih lagi percaya sama Tuhan. Ya pemilik kehidupan. Ya Tuhan yang sanggup. Sebab hanya Yesus satu-satunya penolong kami. Setia. Percayai Tuhan lebih dari apapun. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami seperti wanita yang siap sedia mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami akan mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami menjadi wanita-wanita Allah, yaitu wanita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu, menyenangkan Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati para ladies yang ada di ruangan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu wanita yang menjadi berkat. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama, kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita. Kemudian kita membawa berkat yang ada di dalam keluarga dan rumah tangga kita, yaitu damai sejahtera di rumah kita. Kebahagiaan, sukacita karena campur tangan Tuhan yang terjadi dalam keluarga kita. Itu yang kita bawa keluar, kita bagikan, kita ceritakan. Amin saudara. Kalau misalnya di rumah saja kita tidak bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi berkat di luar rumah kita? Kalau terang yang ada di dalam kehidupan kita di rumah saja itu tidak bercahaya, bagaimana kita bisa menerangi ladies yang lain yang ada di luar rumah kita? Jadi pastikan kita menikmati berkat Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang bisa menjadi berkat juga di luar rumah kita. Dimanapun kita berada, kita adalah wanita-wanita yang menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ada sebuah kisah yang tertulis dalam gereja di Perjanjian Baru. Seorang wanita yang baru membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan. Tapi wanita ini adalah wanita yang saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya akan baca ayat 13. Saudaraku sampai dengan ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin saudara. Ladies yang berbahagia adalah ladies yang suka membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-13 dengan jelas dikatakan pada hari Sabat. Pada hari apa saudara? Hari Sabat. Saudaraku, yang berkumpul di situ, saudaraku, selain laki-laki, juga ada wanita-wanita yang berkumpul. Di ayat 13 di bagian terakhir dikatakan, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Pertanyaannya, mereka berkumpul di mana? Mereka berkumpul di sinagog. Mereka berkumpul di tempat ibadah, saudara. Apakah para ladies di tempat ini juga suka berkumpul di tempat ibadah atau berkumpul di luar tempat ibadah?
Saudara, banyak orang tidak suka berkumpul di rumah ibadah. Mereka lebih suka berkumpul di tempat yang membawa healing katanya, yang membawa fresh di dalam diri katanya, yang kemudian bisa bercerita enak katanya, bisa lebih akrab. Saudara, tetapi itu bukan di tempat ibadah. Giliran di tempat ibadah kosong. Di hari yang sama, para ladies yang setia, yang seperti wanita-wanita di Filipi ini, mereka kumpul di rumah ibadah, kumpul di rumah Tuhan. Tapi saudaraku, mungkin sebagian besar dari kita, wanita-wanita yang hari Minggu kemarin datang ke gereja, saudaraku, mereka juga tidak terpanggil ke sini untuk berkumpul sama-sama kita. Mungkin mereka ada janjian di sono. Jangan-jangan ada di sini juga yang diajak, cuma karena imannya kuat aja makanya milih ke sini. Amin. Bener nggak diajak? Ya kan, Pak, saya nggak direken malahan, Pak. Saya nggak diajak, Pak. Daripada saya nggak diajak, ya udahlah saya melarikan diri ke gereja. Nggak apa-apa kalau melarikan diri ke gereja masih lebih bagus. Tapi saudara, wanita yang menjadi berkat pertama-tama adalah wanita yang suka berkumpul beribadah. Karena pada waktu beribadah kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersekutu seorang dengan yang lain. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Saudaraku, dengan beribadah kita juga bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Di tempat ibadah kita saling melayani. Menjadi berkat, saudara, bergantian usher, bergantian singer. Saudaraku ya, ngomong-ngomong yang di sini kok gak ada sekarang minggu ini? Yang choir ya kan, di sini kok gak ada, ya kan? Hah? Oh, absen ya, enggak apa-apa ya kan. Tapi minggu depan kan pasti ada. Saling melayani, jadi kita menyanyi lebih sukacita, lebih luar biasa gara-gara mungkin didukung ya oleh teman-teman kita yang memuji Tuhan dengan cara yang berbeda dengan kita gitu ya. Tapi memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita harus suka berkumpul di ibadah. Para ladies selain ibadah hari Senin punya persekutuan, punya komsel, saudara. Punya satu perkumpulan atau persekutuan. Karena memang kita dipanggil, saudara. Gereja dipanggil untuk koinonia. Artinya bersekutu, berkumpul, dan berkumpulnya haruslah di rumah ibadah. Saudara, kita berkumpul di rumah ibadah. Ada 3 unsur yang penting yang harus saudara perhatikan. Yang pertama doa. Yang kedua pujian. Yang ketiga firman. Apa saudara? Yang pertama doa, yang kedua puji-pujian, yang ketiga firman. Inilah koinonia, inilah persekutuan atau perkumpulan wanita-wanita yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Pada waktu berkumpul saling kesaksian. Lewat kesaksian saudara kita dikuatkan. Lewat cerita, bagaimana Tuhan menolong kita dikuatkan. Kita di dalam koinonia, kita juga saudaraku marturia, artinya memberitakan saudara. Di dalam koinonia kita juga diakonia, artinya di dalam persekutuan kita juga membagikan kasih satu dengan yang lain saudara. Seringkali dalam ibadah ladies, saudaraku ya, istri saya pulang bawa pernak-pernik ya kan. Apa ya, ada kadang kue, ada kadang cindera mata dan segala macam. Itu saling melayani. Saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian. Sehingga kalau kita mau menjadi berkat, diri kita sendiri, rohani kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Harus dipenuhi dengan berkat-berkat rohani. Blessing in the spirit. Berkat rohani hanya kita peroleh pada waktu kita beribadah. Dan pada waktu kita beribadah kita blessing in the spirit. Maka kita pun juga bisa keluar membagikan berkat rohani kepada orang-orang yang kita jumpai. Sehingga kita bisa ngajak mereka, ayo datang ke ladies ya kan. Yuk datang ke gereja, lo ngapain? Bacakan aja ya, daripada lo kumpul ya kan. Gak jelas di luar sono, ini jamnya ibadah. Mari kita wanita-wanita Allah, perempuan-perempuan Allah. Saudara sekalian, berkumpul di rumah ibadah. Ada berapa banyak sih perkumpulan wanita? Berapa banyak jumlah perkumpulan? Ya kalau kita bandingkan antara perkumpulan komunitas laki-laki dengan perkumpulan komunitas perempuan, mana yang lebih banyak? Jawabannya sebenarnya sama banyak. Bapak-bapak kadang-kadang juga gak suka berkumpul di rumah ibadah.
Paulus, Lukas bersama dengan rekan-rekan yang lain, saudara, mereka datang beribadah. Sehingga saudara-saudara sekalian, kesempatan dalam ibadah kita saling melayani. Saudaraku, di ayat yang ke-14 diceritakan seorang dari perempuan-perempuan itu, saudaraku, yang berkumpul di situ dan turut mendengarkan, saudara, bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dan saudaraku, wanita ini adalah wanita yang suka beribadah kepada Allah, saudara. Di ayat yang ke-14 ada satu keterangan yang harus juga kita garis bawahi. Dia seorang pebisnis, dia seorang pedagang, saudaraku. Tetapi saudaraku, keterangan itu tidak cukup sampai di situ. Lydia ini diberi keterangan bukan hanya seorang penjual kain ungu, tapi ada satu keterangan yang harus kita garis bawahi adalah yang beribadah kepada Allah. Adalah orang yang suka beribadah kepada Allah. Amin, saudara. Apakah kita hari ini adalah seorang yang banyak melakukan pekerjaan, banyak bekerja, tetapi kemudian, saudaraku, pernahkah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang suka beribadah kepada Tuhan? Coba perhatikan ayat 14 itu. Di situ kata keterangan kota asalnya. Bukan secara kebetulan disampaikan, itu adalah sebuah kota perdagangan, saudaraku, yang juga gak banyak orang yang beribadah di sana. Itu sebuah kota, saudaraku, yang juga banyak wanita-wanita yang gak beribadah. Tapi saudaraku, Lydia menjadi wanita yang berbeda. Dia memilih untuk menjadi pribadi yang suka beribadah. Dan pada waktu beribadah, dia beribadah kepada Allah. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah, seperti orang Yahudi, so dia ketemu dengan Injil, berjumpa dengan kabar berita sukacita, suatu kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang dibawa oleh Paulus dan rekan-rekannya. Dan saudara, kemudian dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara sekalian, beribadah, ya itu penting. Memang kita harus beribadah. Tapi pada waktu kita beribadah, kita menutup hati, gak ada gunanya. Loh, bukankah Alkitab mengatakan Tuhan membuka hatinya? Saudara, Tuhan bisa membuka hati kita kalau kita sudah membuka hati kita untuk firman. Saudara, Lydia mendengarkan berita Injil. Makanya pada waktu dia memberitakan Injil, saudaraku, hatinya dilembutkan. Hatinya dibukakan. Sehingga saudara, dia kemudian menerima firman Tuhan itu. Wanita yang menjadi berkat, yang pertama, dia suka berkumpul beribadah. Yang kedua, saudara, dia membuka hatinya untuk firman Tuhan. Adalah pribadi-pribadi, saudaraku, yang senantiasa mau membuka hati untuk firman Tuhan. Sederhananya adalah pada waktu kita beribadah dan firman Tuhan disampaikan, diberitakan, saudaraku, renungkan itu. Bawa pulang, catat, ingat-ingat, sampai di rumah, saudaraku, dibaca lagi, direnungkan lagi. Karena ini adalah sebuah renungan khusus untuk para wanita. Saudaraku, akan lebih baik jika ini kita bawa pulang, kemudian kita sertai dengan kesaksian-kesaksian. Sehingga pada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang lain kita bisa membagikannya. Supaya kita juga menjadi berkat. Saudaraku, bagaimana Tuhan bisa membuka hati kita kalau kita nggak mengeraskan hati? Apakah ada di antara kita yang hari ini keras hati? Kalau kita ditegur, kita bereaksi. Itu tandanya kalau kita memang adalah orang yang keras hati. Kalau kita, saudaraku, ada persoalan dan kita tidak mau mengampuni, berarti kita juga bukanlah orang yang lemah lembut, yang mudah melepaskan pengampunan. Kalau hari ini kita adalah orang yang suka tersinggung, suka kecewa, suka marah, saudara ya, suka menghakimi, itu tandanya juga bahwa kita adalah bukan wanita yang lemah lembut, saudara. Tapi kita wanita yang berkeras hati, yang tidak mau membuka hatinya untuk firman Tuhan masuk dalam hidupnya. Saudara, orang yang membuka hati, dia dikatakan memperhatikan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang dilakukan oleh Lydia. Sehingga saudaraku, siapapun yang memberitakan firman Tuhan, siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita,
Kalau orang pribadi tersebut adalah pribadi yang sedang berdiri di atas mimbar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara, kita harus buka hati. Maka dari itu saudara, kita itu tidak boleh mengukur orang yang memberitakan firman Tuhan dengan ukuran yang ada pada mata kita. Dengan ukuran yang sifatnya lahiriah. Loh kenapa kamu gak ikut komsel, Ci? Aduh, susah mau ikut komsel. Sama aja nanti yang sharing cuma itu, orang itu. Orang hidupnya udah gak bener, gak bisa jadi kesaksian. Dia ngomong sana sini, ngomong sini. Menasehati sana, menasehati padahal hidupnya juga gak bener. Aku masih lebih saleh, aku masih lebih baik dari dia. Saudara sekalian, kalau kita menerima firman Tuhan atau tidak menerima firman Tuhan, kemudian kita ukur dari siapa yang menyampaikan firman Tuhan, kita gagal menjadi orang yang lemah lembut. Kita harus membuka hati selebar-lebarnya supaya firman itu masuk. Pertama, saudaraku, terimalah siapa saja yang bersaksi, yang menyampaikan firman, yang menegur kita, yang menasehati kita. Selama yang disampaikan dan yang diberitakan adalah Injil. Selama yang diberitakan adalah kebenaran firman Tuhan, terima. Amin saudara. Kita tidak bisa berkata kepada orang yang bertugas menyampaikan firman Tuhan, kalau dia yang khotbah aku gak datang. Kalau dia yang sharing aku gak akan dengar. Orang hidupnya juga gak lebih baik dari aku. Aku masih lebih saleh dari dia. Bahkan kalau boleh ngomong sorry ya, aku lebih kaya loh dari dia. Saudara. Sorry-nya 2 kali tapi nyelekit. Aku sih luwih sugih, sorry lo ya, gitu kan. Bukan sombong, lo terus kok ngopo, ya kan? Saudara-saudara sekalian, buka hati. Tuhan Yesus, izinkan Tuhan Yesus menegur kita dengan caranya. Kadang-kadang Tuhan mengutus seseorang yang tidak kita duga. Mungkin secara ukuran status sosial dia lebih rendah dari kita. Tapi kalau dia dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita, yang diperlukan adalah hati yang lemah lembut. Hati yang rendah hati untuk menerima teguran firman Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. So kalau begini, persekutuan kita, perkumpulan kita akan bertambah dengan ladies-ladies yang menjadi berkat. Yang suka berkumpul untuk beribadah. Yang kedua yang mau membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, saudara, di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Di ayat 15. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Saudara, mengapa seisi rumahnya bisa dibaptis? Seisi rumahnya bisa dibaptis karena Lydia ketika dia berjumpa dengan Paulus dan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, dia mengajak seisi rumahnya. Dia bersaksi kepada seisi rumahnya, saudaraku, untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Wanita yang menjadi berkat yang ketiga adalah wanita yang membawa seisi rumahnya datang kepada Yesus. Wanita yang membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sulit Pak. Enak kalau Bu Yunike itu suaminya pendeta, ya kan. Suamiku itu loh Pak, ya kan. Diajak ke gereja sulitnya minta ampun. Soalnya kita nggak bisa membanding-bandingkan seperti itu. Nggak peduli kita pendeta atau pengusaha atau siapapun. Yang paling penting adalah datang ke gereja. Amin saudara. Rajin ibadah itu dulu. Karena pada waktu kita beribadah, pada waktu kita rajin ke gereja, firman yang akan mengubah kita. Sehingga saudaraku, mari kita ajak, mari kita motivasi, mari kita dorong anak kita, suami kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, asisten rumah tangga yang bekerja pada kita, karyawan kita, orang-orang yang tinggal bersama dengan kita, yang kita kenal. Saudaraku, mari kita bawa semuanya, saudaraku, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Suka beribadah. Amin saudara. Itu wanita yang menjadi berkat. Menjadi berkat untuk seisi rumahnya. Saudaraku, bagaimana kita bisa membawa terang keluar rumah kalau di dalam rumah sendiri kita belum menjadi terang. Kita tidak usah saudaraku kemudian mengintimidasi saudaraku orang yang kita kasih dengan berkata, kamu yo kalau terus-terusan gak beribadah, gak mau nurut sama aku, kamu masuk neraka kamu. Kamu dibakar kamu kan.
rokokmu yang kamu isap sekarang ini nanti akan membakar kamu sendiri kan. Loh ya wedi bojone. Sehingga dia datang ke gereja karena takut. Bukan karena cinta kepada Tuhan. Iya ya timbangannya masuk neraka ya melok aja kan. Masih mending kalau dia ikut. Tetapi saudaraku, iman yang seperti itu adalah iman yang lemah. Lydia saudaraku membawa seisi rumahnya. Gak diceritakan siapa suami namanya, berapa anaknya. Saudaraku siapa aja. Tapi seisi rumahnya berarti termasuk mungkin juga karyawannya, budak-budaknya, orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saudara-saudara sekalian. Itu yang kemudian mereka bersama-sama memberi diri dibaptis. Wanita yang jadi berkat. Saudaraku, dia akan membawa seisi rumahnya, keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, saudaraku kontras, berbeda sekali dengan ayat 16 dan seterusnya. Kalau yang pertama menceritakan seorang wanita yang takut Tuhan, wanita yang penuh Roh Kudus, wanita yang saudaraku menjadi berkat. Ayat 16 dikatakan demikian. Kisah Rasul 16 ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, yang sama itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Kalau yang pertama yang diceritakan adalah wanita yang penuh Roh Kudus, saudaraku, yang percaya kepada Yesus, di ayat 16 di tempat sembahyang itu kita ketemu dengan wanita yang kesetanan. Ada di sini wanita yang kesetanan? Enggak ada lah Pak, masa ngawur pada waktunya kan. Masa di sini ada wanita kesetanan? Tapi saudaraku di tempat sembahyang itu, di Filipi sana pada waktu itu ada wanita kesetanan, saudara. Dia adalah seorang budak-budak gitu ya. Petenung artinya memiliki ilmu sihir, saudara, untuk berkomunikasi dengan kuasa gelap. Dan mereka itu bekerja kepada tuan-tuan mereka. Dengan ramalan-ramalannya, dengan tenung-tenungnya. Sehingga tuannya itu memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus bukan untuk mendengarkan firman. Enggak. Orang wanita kesetanan kok. Ya kan? Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Di ayat 17. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Saya pikir bukan hanya Paulus ya yang gak tahan dengan wanita kesetanan gitu ya. Ya kan gitu loh. Semua orang juga gak akan tahan gitu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara-saudara sekalian, ada dua wanita yang sama-sama datang ke tempat sembahyang. Yang pertama dia percaya Yesus, membuka hati, terima Injil, dipenuhi. Dia menjadi berkat. Tapi yang kedua, ada wanita juga datang ke tempat sembahyang itu. Tapi saudara, dia dengan kuasa yang lain. Ngikuti Paulus bukan mendengarkan firman Tuhan. Seolah-olah dia melakukan sebuah perkataan nubuat. Perkataan yang baik ini, Paulus orang hebat, orang luar biasa, dia dipakai Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Tapi apa yang dikatakannya itu saudara, bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebuah intimidasi dari kuasa iblis. Paulus memiliki kepekaan yang luar biasa. Saudaraku, sehingga kemudian saudaraku, diusirlah roh yang ada di dalam wanita-wanita itu. Sehingga wanita-wanita itu mengalami kelepasan. Mereka saudaraku tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana pada akhirnya. Kalau mereka kemudian setelah roh setan dikeluarkan, mereka juga kemudian mengisi rumahnya, hatinya dengan firman. Maka ada Roh Kudus, ada penguasa di atas, saudaraku, kuasa di atas segala kuasa yang di muka bumi, yaitu kuasa Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Sehingga ketika roh jahat yang keluar dari dirinya, kemudian mungkin mengajak kembali 7 roh jahat mau masuk ke dalam diri perempuan yang sudah dilepaskan itu, dia nggak bisa masuk. Tapi ketika kemudian wanita yang barusan dilepaskan itu saudara, tapi kemudian dia tidak mengikut Yesus. Dia udah dilepaskan, udah disembuhkan, udah dibebaskan, udah diberkati, udah ditolong Tuhan. Tapi kemudian gak mengikut Yesus, gak berkumpul
di dalam rumah Tuhan, gak mengisi hatinya dengan firman, maka setan yang baru dilepaskan mengajak 7 roh lain, saudaraku, dia datang ke rumah itu, dilihat, loh kok rumahnya bersih. Bersih itu maksudnya gak ada penghuninya, gak ada setan yang lain. Nanti masuk, jangan-jangan ada kuasa yang lebih besar, makanya dia bawa 7 roh jahat. Ketika dia masuk ke situ, kok tidak terjadi reaksi apa-apa, maka wanita itu akan menjadi orang yang 7 kali lebih jahat daripada yang semula. Saudara-saudara sekalian, gak cukup kita hanya dibebaskan, dilepaskan. Pak, saya sudah mengalami doa kelepasan. Pak, saya sudah doakan oleh pendeta waktu KKR. Pak, saya sudah bebas, saya sudah pulih. Terus, saudaraku, pemulihan bukan terjadi satu kali. Pergumulan hidup akan terus mengikuti kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saudaraku, sukalah beribadah. Sukalah tuh membuka hati menerima firman Tuhan. Bawa seisi rumah untuk datang kepada Yesus. Itu adalah wanita yang menjadi berkat. Bukan wanita yang kerasukan setan. Amin, saudara. Hari ini saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Jalan hidup kita gak mudah. Saya undang teman saya, pemain musik ada di depan. Kita melewati kehidupan yang gak mudah, saudara. Kadang-kadang kita ini mau baik, betul kan? Pokoknya aku mau baik, aku mau sabar. Seharian ini aku gak mau ngamuk. Wis apapun gak mau ngamuk. Tapi ketika kita punya komitmen untuk gak mau ngamuk, yang membuat kita mau ngamuk, saudaraku ya, itu banyak. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita, saudaraku, membuka hati oleh firman, dipenuhi oleh firman, yang keluar itu adalah buah-buah roh. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Hari ini saudara, saya gak ngerti selama ini apa yang saudara rasakan, saudara hadapi. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tetaplah menjadi berkat. Ibadah itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Bapa, kami tetap bersyukur karena Engkau baik. Dan sebagai Tuhan, rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami menjadi wanita-wanita yang suka berkumpul di rumah Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang suka bersekutu di hadapan Tuhan. Ada koinonia dalam hidup kami. Ada marturia dalam hidup kami. Ada diakonia dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, jadikan kami wanita yang suka berkumpul satu dengan yang lain. Membagikan kasih, membagikan kesaksian. Kami bersekutu di dalam Yesus, Tuhan. Bapak, biarlah kami juga menjadi wanita yang membuka hati. Punya hati yang lemah lembut. Punya hati yang lapang. Punya hati yang luas. Untuk menerima firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan masalah persoalan datang silih berganti. Kami menghadapi sikap-sikap yang gak baik yang ada di sekitar kami. Kami tetap kuat. Hati kami tetap teguh. Kami tetap memiliki hati yang sabar. Yang lemah lembut, Tuhan. Karena hati kami sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk suami kami. Berdoa untuk anak-anak kami. Berdoa untuk seisi rumah kami. Tuhan jaga, lindungi, berkati. Kami berjanji Tuhan untuk membawa seisi rumah kami untuk percaya Yesus. Menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi berkat. Kami mau menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Kau berikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman para ladies di gereja Best di Surabaya. Yang hari ini Tuhan belum bersekutu, berkumpul bersama dengan kami. Ajar kami untuk menjadi terang juga kepada mereka. Ajar kami menjadi kesaksian Tuhan kepada mereka. Supaya mereka juga merasakan berkat-berkat firman Tuhan oleh persekutuan kami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus ada Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa untuk persembahan daripada jemaat Tuhan.
Kiranya Tuhan juga menerimanya, membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Ladies yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita doa dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.